일하니? 네. 사장님 못 봤어? 네. 마침 왔네? 나 좀 봐야지. Seorang pria yang berhasil mencangkul lahan dua wanita cantik dan aduhai. Pria ini sangat beruntung. Seperti apa ceritanya? Biar nggak penasaran, tonton video ini sampai selesai guys. Lanjut. Halo para pecinta film, jumpa lagi di channel Mr. BD, channel yang pas dan cocok buat kalian para penikmat alur film. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Innkeeper. Film ini rilis di tahun 2020. Ya, nggak usah berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, nggak usah nyinyir sana-sini seperti mulut tetangga yang tak terkendali. Langsung saja kita seruput dulu kopinya. Mantap. Di awal film kita diperlihatkan ada sepasang pria dan wanita yang sedang ngobrol di dalam mobil. Mereka nampak serius membicarakan sesuatu. Pria itu kita sebut saja Wanto, dan yang wanita kita sebut saja Nova. Tanpa mereka sadari, ada seorang wanita yang masuk ke dalam bagasi mobilnya. Lalu mereka berdua pun pulang. Sesampainya di rumah, pas Wanto buka bagasi mobilnya, mereka berdua pun kaget ada seorang wanita di dalamnya. Wanita itu kita sebut saja Desi. Kelihatannya Desi ini kabur dari rumah dan tidak tahu harus kemana. Karena merasa kasihan, mereka berdua pun ngajak Desi masuk ke rumah. Pas udah di dalam rumah, dikasihlah Desi segelas orange juice. Dan Nova menanyakan banyak hal kepada Desi. Nova bertanya, "Kenapa kamu kabur dari rumah?" Desi pun hanya bisa terdiam dan tidak mengatakan apapun. Mungkin dia belum bisa menceritakannya. Lalu Nova menyuruh Desi untuk beristirahat di kamarnya dan memperbolehkannya tinggal di rumahnya untuk sementara waktu. Pas tengah malam, tidak disangka Wanto masuk ke kamar Nova. Di sana terlihat ada Desi yang sudah tertidur pulas. Ternyata Wanto masuk ke kamar bermaksud mencangkul lahan milik Nova yang merupakan istrinya. Awalnya Nova menolak karena ada Desi yang sedang tertidur di sebelahnya. Akan tetapi Wanto terus memaksa istrinya itu. Dan terjadilah ritual bercocok tanam, saling cangkul-mencangkul, siram-menyiram sampai keringetan. Pagi harinya terlihat Desi yang sedang mencuci piring. Beberapa saat kemudian Nova masuk. Ternyata itu kafe milik Nova dan Desi membantu pekerjaan di sana. Dia terlihat sedang bersih-bersih. Kemudian Wanto pun masuk. Tampaknya Wanto ini habis gajian dari perusahaan tempat dia bekerja. Melihat itu, Nova pun tanpa basa-basi mengambil gaji milik Wanto yang merupakan suaminya. Kemudian Nova pamit mau ke rumah temannya. Setelah Nova pergi, terlihat Wanto yang sedang duduk sambil menikmati ciu oplosan. Setelah minum cukup banyak, terlihat Wanto melirik bodi Desi yang aduhai, membuat gagang cangkul Mas Wanto memberontak. Dan timbullah rencana jahat di pikirannya. Kemudian pas Desi mau pulang, dia memegang tangan Desi dan mengatakan bahwa dia ingin bercocok tanam dengan Desi. Desi pun jelas menolak hal itu.
Akan tetapi Wanto terus memaksanya. Desi pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dan terjadilah adegan bercocok tanam saling cangkul-mencangkul sampai keringetan. Tanpa mereka sadari, ternyata Nova sudah kembali dan melihat hal itu dari balik kaca depan kafe miliknya. Nova menunggu mereka berdua keluar. Setelah Desi keluar, Nova pun langsung masuk dan tanpa basa-basi menampar Wanto sambil marah-marah. Dia juga marah-marah sama Desi. Desi pun berkata bahwa dia dipaksa, sebenarnya dia tidak ingin melakukan hal itu. Kemudian Nova pun mengajak Desi pulang. Pagi harinya terlihat Wanto yang sedang duduk di depan kafe. Beberapa saat kemudian Nova pun datang. Lalu mereka berdua pun masuk. Mereka terlihat sedang asik menikmati makanan sambil ngobrol. Wanto ngomong sama Nova bahwa dia minta maaf. Dia sudah khilaf dengan Desi karena terpengaruh ciu oplosan. Nova yang sangat sayang kepada suaminya itu pun akhirnya memaafkannya. Kemudian Wanto mengajak Nova pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Wanto tanpa basa-basi langsung mengajak istrinya untuk melakukan ritual bercocok tanam. Dan sudah bisa dipastikan, akhirnya mereka berdua pun bercocok tanam saling cangkul-mencangkul sampai keringetan. Setelah melakukan hal itu, teleponnya pun berdering. Ternyata itu telepon dari Desi. Desi mengatakan bahwa dia akan pergi. Dia juga meminta maaf kalau dia sudah merusak rumah tangga Nova. Nova pun kaget mengetahui hal itu. Kemudian Nova buru-buru pergi ke kamar Desi. Dan ternyata Desi sudah tidak ada di kamarnya. Di akhir film, kita diperlihatkan Desi yang sedang naik taksi online tanpa arah dan tujuan yang jelas. Kemudian dia turun di persimpangan jalan dan berjalan menuju sebuah tempat. Dia pun duduk dan menangisi nasibnya yang malang dan tidak jelas akan tujuan hidupnya. Dan film pun berakhir. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan bagi kalian yang mau request alur film, silahkan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.